warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sriani, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 200 Jakarta. Saat ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya, Ibu Zulhidayati. Ya, beliau adalah guru PKN di sekolah saya di SMP Negeri 200 Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sehat, sukses ya buat bisnis ini. Baik, Bu, pada hari ini kita akan melaksanakan yang namanya pra-observasi, kemudian akan dilanjutkan nanti akan melaksanakan observasi dan pasca observasi. Nah, tujuan supervisi akademik kali ini Bu, untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana jalan atau prosesnya pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nanti. Dan sebelum observasi kita akan laksanakan pra-observasi kali ini yang bertujuan untuk mempersiapkan awal ya, sebelum Ibu melaksanakan proses pembelajaran dan agar siap lagi nantinya untuk memberikan pembelajaran yang terbaik buat siswa-siswanya. Sebelum kita mulai ada beberapa pertanyaan ini. Boleh, silakan bisa. Baik. Bu, apa sih harapan Ibu nih terkait dari pertemuan kita siang hari ini? Dengan adanya pertemuan kita hari ini, ya mungkin kita akan mendapatkan satu masukan atau saran atau kita semacam berdiskusi lah bagaimana mempersiapkan diri kita untuk pelaksanaan pembelajaran yang akan dipersiapkan buat observasi ya. Baik. Betul. Materi apa sih yang akan disampaikan untuk anak-anak terutama kelas berapa yang akan diobservasi? Ada pun materinya itu Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Tunggal Ika, itu di kelas 8. Terkait dengan Sumpah Pemuda ya materinya ya. Nah, materi yang akan disampaikan besok itu pastinya memiliki tujuan pembelajaran dong. Ya tentunya Miss Asri. Apa kira-kira tujuan Tujuan pembelajaran? pembelajaran banyak sekali Miss Asri ya, di antaranya setelah mereka mempelajari materi ini, kita berharap siswa tersebut bisa berperilaku menghargai martabat sesama manusia, menghargai istilahnya menanamkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari, nilai demokrasi dan lain sebagainya. Jadi Itu diantaranya tujuannya pembelajaran itu biar siswa untuk menghargai, kemudian berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Sumpah Pemuda sesuai dengan materi yang akan disampaikan ya. Baik. Dari tujuan pembelajaran yang akan disampaikan itu siswa ya, kira-kira apa sih yang ingin Bu kembangkan? Ya, tentunya yang ingin dikembangkan ya setelah anak nantinya mempelajari materi ini dengan literasi, diskusi dan sebagainya, tentu kita berharap nanti dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih berperilaku menghargai martabat manusia, bagaimana sih menanamkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari, yang itu tidak cukup hanya diterapkan Sumpah Pemuda, tapi harus diterapkan nilai-nilai Sumpah Pemuda tersebut. Luar biasa ya. Jadi yang akan dikembangkan dari proses pembelajaran tersebut nantinya adalah nilai-nilai, lebih ke nilai-nilainya. Selama ini mungkin anak tahunya ikhlas Sumpah Pemuda, tapi di ikhlas Sumpah Pemuda itu ada nilai-nilai Sumpah Pemuda ya, yang harus dikembangkan sama anak. Baik, luar biasa. Apa saja sih nih Bu yang sudah Ibu persiapkan nih buat besok kita melaksanakan observasi ya? Apa yang sudah Ibu persiapkan Ibu? Ya tentunya mempersiapkan RPP ya, tentunya di dalam RPP sudah terdapat metodenya, model pembelajarannya seperti apa, ya model pembelajarannya metodenya berdiferensiasi, tentunya ada tanya jawab, diskusi, presentasi dan sebagainya. Ya, jangan lupa juga ya. Terus RPP-nya ada, kemudian apa lagi Kemudian sumber belajarnya, kemudian media pembelajarannya pula ya, seperti CD, itu laptop, dan juga anak juga akan nanti menyiapkan presentasinya berupa itu juga. Selain itu juga pastinya ada sebelumnya asesmennya. Wah, sungguh luar biasa lengkap semuanya ya ternyata ya. Semuanya sudah ada di dalam RPP. Baik, Bu, menurut Bu yang besok akan disampaikan itu strategi apa sih yang digunakan buat
besok? Ya tentunya strateginya ya bervariasi atau berdiferensiasi ya. Yang pertama mungkin sebelum diskusi kita tentu literasi dulu, ceramah sebentar dulu, tanya jawab dan sebagainya, baru memaparkan nanti yaitu mode pembelajaran dengan sistem metode picture and picture, di mana saya akan menampilkan nanti gambar-gambar yang akan anak deskripsikan nantinya, termasuk nilai sebuah benda yang mana ini. Jadi anak mendeskripsikan gambar-gambar yang saya akan bayangkan. Oh, berarti strategi yang digunakan itu proses pembelajaran berdiferensiasi, kemudian picture and picture tadi ya. Picture dengan gambar. Karena berusaha untuk mendeskripsikan nilai apa sih yang dapat di dalam gambar tersebut. Maksud anak gitu. Hebat sekali, luar biasa sekali ini strategi yang akan Ibu Ir laksanakan besok nih pada saat supervisi. Kemudian Bu Ir, kira-kira apa sih nih Bu Ir yang menjadi kendala atau masalah yang Ibu hadapi kemungkinan untuk proses pembelajaran besok? Ya, Kak, biasa ya bisa sih kalau namanya diskusi ya, kita kan membagi kelompok menjadi 6 kelompok ya. Betul. Di segi waktu mungkin ya, pertama anak diskusi dulu, kemudian presentasi ke depan. Nah, kendalanya di waktu. Nah, waktu ya harus kita harus batasi berapa anak memaparkan tuh, tentu dibatasi waktunya. Kemudian anak memberikan saran atau menjawab juga dibatasi waktunya sehingga bisa input waktunya itu ya pas waktunya. Itu kira-kira mungkin kendala. Kadang-kadang kita itu memotivasi anak itu ya, kadang ada yang malu lah bertanya gitu kan, malu lah ya menjawab pertanyaan temannya, padahal dia bisa. Nah justru kita harus memotivasi bagaimana anak itu cepat responnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Baik, berarti bisa dibilang adalah kendalanya disiplin waktu. Disiplin ya, waktunya harus manajemen waktunya harus kita itu. Nah, kira-kira dari permasalahan yang tadi Bu sampaikan terkait dengan manajemen waktu, disiplin waktu dalam proses pembelajaran, ada nggak kira-kira yang hal yang menurut Bu Ir itu bisa diminimalisir? Ya tentunya dari awal sebelum diskusi kita harus membatasi waktu. Kita harus ketentuannya yang menyajikan, memaparkan berapa menit gitu ya. Kemudian untuk memberikan pertanyaan atau saran kita kasih berapa orang yang memberikan pertanyaan dan juga tentukan waktunya. Jadi bisa dibilang adalah kita komit dengan waktu lah ya, gitu. Jadi membatasi waktu yang akan dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah di. Makanya disitulah peran kita sebagai guru, bagaimana memotivasi anak cepat segera untuk memberikan pertanyaan atau menjawab respon menjawab pertanyaan di teman atau kelompok lain. Benar-benar memaksimalkan proses diskusi. Kalau saya lihat ya, wah luar biasa sekali ini. Jadi penyelesaiannya seperti itu ya. Kira-kira menurut Bu Ir nih, dari kendala tersebut, kemudian ada lagi penyelesaian dan cara meminimalisirnya. Ada nggak orang yang bisa membantu Bu Ir untuk melaksanakan rencana tersebut? Yang pertama tadi siswa ya, siswa. Yang kedua kalau seandainya waktu juga terlanjur kita maksimalkan ternyata masih kepakai jam mapel yang berikutnya ya otomatis kita kerjasama dengan guru yang berikutnya yang minta waktu lah, bertanya waktu 15 menit berkomunikasi ya pentingnya ya untuk berkomunikasi ketika mungkin teknik aja nantinya bisa sedia sama guru yang lain. Betul, istilahnya bagi waktunya. Baik, dari perbincangan kita ya Bu ya, apa sih kira-kira menurut komitmen Ibu dalam rencana ke depan? Tentunya setiap tahun kita harus merevisi diri sendiri ya, mengevaluasi diri sendiri di mana kekurangan kita selama ini, itulah kita sempurna kembali, kita komitmen dengan bagaimana tujuan pembelajaran kita tercapai gitu. Tentu kita akan melihat di mana kekurangan ini tahun kemarin, di mana kekurangan kita lengkapi lagi gitu. Lebih ke refleksi ya, untuk diri sendiri nih, diri sendiri. Mana kekurangan kita. Luar biasa, sangat ini. Nah, ini kita sedikit berbincang tadi ya Bu ya. Kira-kira dari Ibu bisa bercerita sedikit nggak gitu? Bercerita tentang apa yang sudah tadi kita bicarakan. Iya, ini bisa melunak sama Miss Asri ya, ya kita apa kira-kira akan yang apa nantinya strategi apa, sehingga di saat kegiatan proses pembelajaran nanti akan berjalan lancar. Ya semacam sharing lah gitu, memberikan saran ketika boleh gitu, bagi ilmu lah gitu.
gitu ya. Setelah kita bincang-bincang apa nih perasaannya nih, ada nggak setelah tadi kita melakukan observasi, ada nggak perasaan? Iya, senang aja lah berbagi, bisa juga bisa berbagi sama Bu I. Kita saling melengkapi ya kekurangan kelebihan. Yang lebihnya kasih ke Bu I, yang kurangnya ya udah tolong bisa kasih ke Bu I. Sharing, ya sharing lah gitu, saling pikiran gitu. Sebelum saya akhiri, apa yang Ibu dapat dari Itu tadi menyenangkan aja, berbagi, saling Lebih- berbagi lah gitu. lebih lega ya. Saling berbagi. Baik, terima kasih. Iya, untuk sama-sama waktunya. Astri, sama-sama. Bu Im sudah mau Sukses selalu berbincang ya. di pas Iya. observasi. Demikianlah percakapan observasi kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Sebenarnya nggak masuk itu daerah ya, daerah sakit. Dan sekarang kita akan mulai mata pelajaran kita yang melanjutkan mata pelajaran sebelumnya, yaitu Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita melanjutkan pertemuan berikutnya. Untuk lebih jelasnya supaya kita lebih tahunya lagi, apa kompetensi dari ini adalah mengembangkan sikap toleransi sesuai nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Adapun tujuan yang harus kalian capai setelah pembelajaran ini adalah ada 6 ya. Sementara 1 sampai 3 sudah kita lewati ya pertemuan sebelumnya. Nah sekarang yang akan dibutuhkan sama kalian hari ini setelah pembelajaran, setelah diskusi hari ini, kalian harus mendapatkan poin 4, 5, dan 6. Yaitu apa? Menjelaskan arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kelima, melaksanakan nilai-nilai perjuangan Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, meneladani peran nilai-nilai perjuangan Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Setelah kalian diskusi nantinya, kalian akan mendapatkan tujuan dari pembelajaran. Kalian akan mendeskripsikan nanti ya apa-apa yang dipaparkan nantinya, kemudian akan kamu presentasikan ke depan ya masing-masing. Kita menjelaskan apa alasan kamu mengatakan memberikan penjelasan diskusinya tentang ini bla bla bla. Nah, kamu harus bisa mempertanggungjawabkan hasil diskusi kalian. Paham? Ya, lanjut. Ini sudah kita pelajari awal bunyinya Sumpah Pemuda. Sebelumnya adanya sejarah Budiku. Nah, kita pelajari, kemudian bermunculan organisasi pemuda lainnya. Nah, kita pelajari arti Sumpah Pemuda sudah, makna Sumpah Pemuda sudah selesai, ya. Dan ini yang harus kita pelajari hari ini. Ini kan, oke. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda: 1. Cinta tanah air. 2. Persatuan, sigap rela berkorban. 4. Mengutamakan kepentingan bangsa. 5. Dapat menerima dan menghargai perbedaan. 6. Semangat persaudaraan. 7. Meningkatkan semangat dan gotong royong atau kerja sama. Inilah nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Oke. Ini yang harus kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari di mana saja kamu berada. Untuk itu berkelompok ya, ibu akan menugaskan kalian. Ibu tampilkan ada 5 gambar. Gambar 1, 2, 3, 4. Ada 5 gambar yang harus kalian
diskusikan termasuk nilai keberapa dia dari 7 nilai tersebut. Ada 7 nilai sobat muda. Bisa satu gambar bisa lebih dari 1 nilai. Oke, paham ya? Sekarang kalian mulai mendeskripsikan gambar yang pertama. Silakan diskusi. Ya, deskripsikan gambar yang pertama dulu. Tentang apa? Disesuaikan dengan nilai yang mana? Ya, dikasih dulu di buku yang lain, diskusikan, setelah itu baru dirangkum di satu. Ayo. Anda sekalian diskusi setelah kita coba presentasikan. Karena sekarang coba presentasikan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi mereka tentang gambar-gambar yang ibu tayangkan tadi. Dia akan mencoba mendeskripsikan termasuk pada nilai sumpah pemuda yang mana. Kemudian yang lain tolong perhatikan dengan baik dan siap lakukan pertanyaan, saran, dan balasan. Silakan untuk kelompok 3 akan mencoba mendeskripsikan beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan nomor berapa? Gambar nomor 1. Oke. Ya, silakan jelaskan. Bineka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga, maka kita harus menjaga silaturahmi. Alasannya karena perbedaan tidak menjadi penghadang bagi para pemuda untuk bersatu dalam satu wadah, yakni satu bangsa Indonesia, dan berbagi perbedaan bukan untuk dipermasalahkan, melainkan untuk diterima dan dihargai sebagai sebuah kekayaan bangsa Indonesia. Gambar baru. Selesaikan satu-satu gambar dulu ya. Gambar dulu. Gambar nomor 1 ini termasuk nilai persatuan dan dapat menerima dan menghargai perbedaan. Oke. Diskusi dari kelompok 3 tentang gambar 1. Oke, kira-kira kalau mulai sama
dimaksud apa yang dimaksud dalam perkataan tadi bahkan tingkat tali kemudian Saling bertemu
Sekarang masuk jam ketiga. Sekali lagi, pergantian jam masuk jam ketiga. Semua kelompok satu nih. Ya, ini tugas perorangan. Tugas perorangan. Terus, kalian tulis dulu. Dan mencukupkan pelajaran hari ini, ya. Dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Asriani Nursidawati, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 200. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan pengajar praktik saya, Ibu Fatimah, dan rekan sejawat saya, Ibu Jo Hidayati. Kali ini kami akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bisa sini mana sehat? Alhamdulillah sehat. Sukses selalu. Bisa sedikit waktunya nih Bu, mulai berbincang-bincang kita terkait dengan observasi yang sudah dilakukan kemarin nih. Iya. Sebelum itu saya, menurut Bu nih, kira-kira ada nggak sih harapan untuk kita ngobrol bincang kali ini? Tentu ada harapan lah bisa dengan adanya kesempatan dialog semacam ini. Kita bisa, harapan kita itu apa ya? Bisa berbagi lah, dapat ilmu, ya, dapat pengalaman, sharing, sehingga kedepannya kita lebih baik lagi proses belajar. Jadi harapan Bu, tujuan kali ini kita bisa bersharing lagi ya. Berbagi, kekurangan apa? Bu, perasaannya gimana kemarin saya observasi? Ya, alhamdulillah semua berjalan lancar ya. Ya, semua berjalan lancar. Gak ada kendala. Perasaannya Ya, menyenangkan aja. senang ya, semoga baik. Kemarin kan ketika saya melakukan observasi nih di rumah Bu, kebetulan pra-observasi kan sudah kita ketemu ya. Tujuannya, tujuan pembelajaran yang dilakukan itu apakah sudah menurut Bu sudah terlaksana dengan baik? Alhamdulillah sudah terlaksana, itu pun dilihat dari hasil penilaian. Kemudian tentunya ada di segi keterampilan, sikap juga akan terlihat di situ. Tapi namanya sikap ya itu kan di mana saja ya, misalnya di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat itu yang susah kita pantau. Apakah nilai-nilai Sumpah Pemuda itu bisa dia terapkan? Kalau di sekolah mungkin bisa langsung kita pantau. Jadi tujuan kemarin sudah terlaksana dengan baik ya, tidak ada halangan ya. Kemudian kemarin kan sempat kita berbincang tentang strategi nih Bu, ada strategi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan ketika ketika pra-observasi. Bagaimana? Apakah menurut Bu strategi yang sudah dilakukan, direncanakan itu sesuai dengan harapan? Ya, sesuai dengan harapan sih, masalah strategi pembelajaran dengan metode yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan karakter anak-anak kita ya, karena berbeda satu sama lain, sehingga pembelajaran berjalan dengan menyenangkan atau vakum. Baik, kemarin juga saya lihat seperti itu ketika observasi. Bu, menurut Bu ini ada nggak hal-hal yang baik yang mungkin Ibu rasakan itu bisa dipertahankan? Kemudian juga menurut Bu ada nggak hal-hal yang perlu diperbaiki ke depannya terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu lalui? Yang harus dipertahankan ya, misalnya itu pertama sekali ada literasi. Literasi sangat penting sekali dalam proses pembelajaran. Literasi macam-macam yang bisa literasi video dan sebagainya, sehingga akan membuka wawasan anak-anak di dalam proses pembelajaran, terutama dalam diskusi. Anak-anak akan bisa menjawab pertanyaan atau mengkritik temannya apabila dia wawasannya luas. Tentunya modalnya adalah literasi. Nah, apalagi sekarang ini alhamdulillah sekolah kita menggalakkan sekarang literasi dengan adanya fasilitas pojok literasi, sehingga ada dijadwalkan untuk harus baca sekian jam sehingga membuka wawasan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah literasi harus dan pembelajaran yang pembelajaran berdiferensiasi itu perlu dipertahankan. dipertahankan harus. Baik. Kemudian apa nih yang perlu diperbaiki menurut Bu kemarin yang sudah dilaksanakan?
Oh iya, di saat pembelajaran kemarin itu kan namanya kita berdiskusi gitu ya, membutuhkan waktu yang banyak gitu ya. Anak harus presentasi ke depan gitu ya. Ada kelupaan di saat itu ice breaking ya harus ada, sehingga harus adanya satu motivasi. Jadi pembelajaran menyenangkan bagi anak-anak gitu. Harus penting gitu. Jadi menurut Bu It Harus ada ice breaking. ice breaking yang kurang perlu diperbaiki. Iya, kalau perlu ice breaking dari siswanya sendiri kita minta. Gitu. Jadi anak tuh jangan dari kita menonton. Kalau kita kan ngikutin kita aja ya. Coba sekarang kita minta dari anaknya sendiri. Iya. Jadi Sebelum pembelajaran atau misalnya pertemuan berikutnya kita diskusi. Setiap pembelajaran awal pembelajaran harus ice breaking. Bikin kelompok macam-macam. Jadi menyenangkan. Jadi itu yang perlu diperbaiki ke depan. Rencananya nih nanti kira-kira dengan perbaikan seperti itu apa nih rencananya Bu ke depannya? Ke depannya tentunya ya bismillah mudah-mudahan pelajaran baru kita terapkan seperti itu. Kita atur waktunya sedemikian rupa walaupun itu berupa diskusi yang membutuhkan waktu yang banyak ya untuk presentasi. Ada 6 kelompok yang harus tampil di saat itu. Jadi manajemen waktu. Manajemen waktu bisa Manajemen waktu juga perlu di kedepannya rencananya. Iya. Salah satunya dengan ice breaking yang akan diterapkan. Iya. Gitu. Ada hal lain nggak kira-kira menurut Bu It yang perlu diperbaiki Iya. selain itu kira-kira? Apa ya kira ya? Ice breaking itu yang Ice yang breaking, belum ya. terlaksana ya. Terus mungkin kali ya di saat pembelajaran awal itu ada kekurangan itu istilahnya memberikan semacam SE gitu kurang ya kurang dapetnya gitu. Karena kita target tercapai hari ini harus tampil anak hari ini gitu kan. Tapi sebenarnya kelupaan. Terkait ya. Iya. Rencananya. Nah, menurut Bu It ada nggak orang yang bisa membantu dalam rencana terkait rencana Bu It nih tentang perbaikan dalam ice breaking tersebut ya? Ada nggak orang yang bisa membantu Bu It untuk melaksanakan rencana tersebut? Tentunya teman sejawat. Rekan sejawat ya. Sudah tahu orangnya siapa? Planningnya? Terutama yang biasanya di teman MGMP dulu ya. MGMP kemudian dengan yang lain. Ya. Termasuk administrasi sendiri. Ya, baik, siap Bu It. Jadi orang menurut Bu It nih, ketika rencana sudah ada, kemudian target orang yang bisa membantu ada, ya kira-kira menurut Bu It perbaikan yang tadi terkait dengan ice breaking yang mungkin Bu It kemukakan, dikatakan suatu kegiatan tersebut berhasil atau tidak itu dari mana Bu It menilainya? Menurut Bu It? Berhasil enggaknya berupa pembelajaran. Jadi kita lihat dari hasil penilaian kita yang hasil penilaian mau tertulis apa tidak tertulis itu melihat keberhasilan anak dari pembelajaran Prosesnya ya tentunya ya bisa ulangan apa tugas berhasil kita tercapai nggak tujuan pembelajaran kita. Salah satunya dengan perbaikan di ice breaking tersebut ya. Mungkin kalau ice breaking bisa apa tadi Bu It kalau saya memotivasi. Motivasi. Betul sekali. Sehingga pembelajaran jadi menyenangkan ya, terutama untuk bagi murid itu luar biasa sekali perbaikan yang akan Bu It lakukan ini ke depannya. Bu It kira-kira tadi kita berbincang nih dari awal sampai akhir, bisa nggak Bu It ceritakan kembali nih yang sudah kita bicarakan tadi itu menurut Bu It apa? Ya kesimpulannya ya kita bisa sharing di mana kekurangan kita, di mana lebihnya kita pertahankan dan kita kembangkan lagi gitu. Ini Dalam proses pembelajaran luar biasa. Gimana nih Bu It perasaannya? menyenangkan lah. Iya menyenangkan sama-sama berbagi ilmu ya. Istilah nggak ada kata istilah nggak repotkan nggak apa gitu kan ya asli sebagai CDP ya akan memberikan kontribusi juga walaupun istilahnya guru lama ya ini guru baru Jadi terkait ke depannya ya. banyak ilmunya lah. Semoga jadi lebih baik lagi dalam proses. Iya kan harus belajar. Betul sekali, luar biasa. Bu It terima kasih untuk Sama-sama. waktunya sudah mau kita sama-sama sharing dan ini kegiatan pasca observasi yang sudah kita laksanakan. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Iya. Baik. Terima kasih bincang-bincang atas kegiatan pasca observasi berikut. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.